Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas ganjil akan mempresentasikan hasil paper kami mengenai teknik penggorengan. Kami memilih teknik penggorengan pada onion ring. Sebelumnya perkenalkan, saya Beatrix Angelita Sukma Kemuning dengan NIM 120025. Saya Sania Ning Jaswin dengan NIM 130001. Saya Esya Akil Alfianti dengan NIM 130041. Saya Pona Atuna juga dengan NIM 1223. Di sini kami kelompok 11 akan memaparkan tentang ilmu teknologi pakan tentang penggorengan bawang bombay. Ya, di sini akan kita bahas mengenai penggorengan bawang bombay, meliputi jenis produk, bahan yang digunakan, metode yang digunakan, pembahasan, kemudian ada pengaruh parameter dan teknik pengolahan. Yang pertama ada jenis onion ring itu terbuat dari bawang bombay yang digoreng. Biasanya onion ring disajikan bersama makanan cepat saji seperti pizza, burger, sandwich, salad, roti, dan sebagainya. Karakteristik dari onion ring ini memiliki warna coklat keemasan, rasa manis dan gurih, serta teksturnya renyah. Next. Ya, di sini bahan baku yang digunakan adalah bawang bombay. Bawang bombay yang digunakan ini sebaiknya memiliki ukuran yang besar, karena bawang bombay yang besar ini memiliki banyak lapisan sehingga mudah untuk digoreng. Bahan pelengkapnya terdiri dari tepung roti, tepung terigu, pati jagung, ragi, monokalsium fosfat, gula, garam, susu tanpa lemak, dextrosa, whey, dan minyak kedelai. Di sini menggunakan 3 jenis tepung. Yang pertama tepung roti, tepung terigu, dan tepung pati jagung ini bisa disebut tepung maizena. Di sini tepung terigu dan tepung maizena digunakan untuk pembalutan awal, sedangkan tepung roti digunakan untuk pembalutan akhir. Di sini ada monokalsium fosfat, gula, garam, susu tanpa lemak, dextrosa, whey, dan minyak kedelai ini ditambahkan sebagai penambah rasa untuk onion ring. Metode pengolahan onion ring ini dilakukan dengan metode penggorengan deep pot frying. Yang pertama itu persiapan dan pembuatan adonan. Jadi adonan yang digunakan itu ada 3. Yang adonan yang pertama itu terdiri dari tepung terigu, ragi, monokalsium fosfat, gula, garam, pati jagung, susu tanpa lemak, dan dextrosa. Adonan yang kedua terdiri dari tepung terigu, whey, dextrosa, dan minyak kedelai. Adonan yang ketiga terdiri dari tepung roti, tepung terigu, minyak kedelai, dextrosa, ragi, whey, dan garam. Yang kedua ada pemotongan dan pelapisan. Bawang bombay dipotong dengan ketebalan 1 cm, kemudian dilapisi adonan 1, adonan 2, dan adonan 3. Yang ketiga ada penggorengan. Penggorengan ini dilakukan dengan metode deep pot frying hingga warnanya coklat keemasan. Yang keempat, penyajian. Untuk metode analisis onion ring ini, ada 7 hal yang dianalisis dalam produk onion ring. Yang pertama itu kadar air dan aktivitas air. Kadar air ini ditentukan dengan cara memisahkan bawang bombay dengan pelapisnya, kemudian sampelnya ditimbang, lalu dikeringkan menggunakan oven vakum pada suhu 75 derajat Celcius. Aktivitas airnya ditentukan dengan water activity meter setelah menempatkan sampel sekitar 1 cm di gelas instrumen water activity. Untuk yang kedua ada kandungan lemak, diukur dengan menggunakan sampel pelapis kering, kemudian diekstraksi dengan petroleum ether dalam peralatan sohlet. Yang ketiga perubahan warna, diukur dengan colorimeter. Yang keempat kekerasan, diukur dengan menggunakan Instron Universal Testing Machine.
Kekerasan ini dinyatakan dalam joule per kilogram persegi. Untuk yang kelima, ada kandungan flavonoid. Ini ditentukan dengan metode kolorimetri yang dimodifikasi. Yang keenam, ada total fenolat, diukur dengan spektrofotometri pada 790 nanometer menggunakan metode kolorimetri dengan beberapa modifikasi. Yang ketujuh, ada aktivitas antioksidan, diukur dengan metode fluorescent recovery after photobleaching assay dan 2,2 di vinyl 1 Picri hydrasil assay. Berikutnya yaitu ada pembahasan. Pembahasan ini menganalisis tentang karakteristik sifat fisikokimia pada penggorengan bawang. Yang pertama yaitu ada kadar air dan aktivitas air. Pada penggorengan bawang bombay ini terdapat perubahan yaitu adanya penguapan dan migrasi kadar air dari lapisan ke bawang sehingga menyebabkan kadar air pada bawang itu meningkat, namun kadar air pada lapisan itu cenderung menurun. Untuk aktivitas kadar air ini dipengaruhi oleh ikatan pada air itu sendiri. Semakin erat ikatan air, maka semakin rendah pula aktivitas airnya. Pada produk penggorengan bawang bombay ini, aktivitas air ini digunakan untuk mengidentifikasi perubahan struktural dalam produk penggorengan. Kemudian yaitu kandungan lemak. Pada lapisan lemak pada penggorengan bawang bombay ini tidak berpengaruh nyata dengan suhu penggorengan, namun kadar lemak pada lapisan berpengaruh nyata terhadap waktu penggorengan. Pada lapisan pada lemak cenderung menurun seiring dengan lama penggorengan. Hal ini dapat dikaitkan dengan adanya pengerasan pada tekstur lapisan, penurunan laju penyerapan minyak, dan difusi minyak yang terserap dari lapisan ke bawang selama penggorengan. Pengamatan berikutnya yaitu terkait perubahan warna. Perubahan warna pada penggorengan bawang ini dipengaruhi oleh suhu penggorengan. Pada onion ring yang digoreng mengalami penurunan kecerahan, namun peningkatan warna kemerahan dan juga penurunan pada warna kekuningan seiring dengan peningkatan suhu penggorengan. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh adanya laju reaksi pencoklatan non enzimatik atau biasa disebut dengan reaksi Maillard antara protein dan juga gula produksi. Kemudian yaitu ada kekerasan. Kekerasan pada bawang yang digoreng ini menunjukkan adanya peningkatan seiring dengan suhu penggorengan dan juga waktu penggorengan. Kekerasan pada bawang bombay ini dianggap sebagai indikator kekerasan dan kekenyalan pada lapisan bawang bombay. Berikutnya yaitu terkait kandungan flavonoid. Bawang bombay ini memiliki flavonoid utama yaitu berupa quercetin. Pada proses penggorengan ini terdapat penurunan kadar flavonoid pada suhu yang lebih tinggi yaitu 150 derajat Celcius. Namun saat penggorengan pada suhu yang lebih rendah atau 120 derajat Celcius, kandungan flavonoid memiliki kadar yang lebih tinggi. Nah, perbedaan ini dapat disebabkan karena proses penggorengan itu sendiri. Pada saat proses penggorengan terjadi ini dapat menurunkan total flavonoid. Nah, penyebab penurunan total pada flavonoid ini dapat disebabkan karena suhu yang lebih tinggi pada saat penggorengan yang akan menyebabkan degradasi flavonoid serta pada struktur flavonoid tertentu. Kemudian yaitu terkait total fenolat. Konsentrasi total fenolat pada bawang yang diukur yaitu dapat ditarik bahwa kandungan fenolik total pada bawang itu meningkat setelah adanya pemanasan. Nah, seiring dengan peningkatan total fenolik ini dapat dikaitkan dengan adanya pembentukan produk baru yaitu yang dipengaruhi oleh reaksi Maillard
Kandungan fenol ini juga dipengaruhi oleh adanya perlakuan awal yang berbeda pada bahan pangan, yaitu seperti merebus, menumis, menggoreng, dan memanggang, sehingga dapat mempengaruhi pelepasan senyawa fenolik dari berbagai varietas bahan pangan. Terakhir yaitu terkait aktivitas antioksidan. Pada penggorengan bawang bombay ini cenderung tidak menyebabkan penurunan nilai antioksidan secara signifikan. Hal ini dapat dikaitkan karena pada sifat alami antioksidan itu sendiri. Secara umum, hal ini menunjukkan bahwa pengolahan bawang dengan pemanasan tidak menyebabkan penurunan nilai antioksidan secara signifikan. Hal ini sesuai dengan temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa pemanasan ini dapat meningkatkan aktivitas antioksidan pada buah dan sayuran karena sifat dari antioksidan alami itu sendiri. Ya, untuk selanjutnya yaitu tentang pengaruh parameter penggorengan terhadap mutu produk. Parameter penggorengan yang dimaksud di sini bisa berupa suhu penggorengan, lama waktu penggorengan, kadar air bahan, kondisi minyak, sifat dan ukuran bahan, serta metode penggorengan. Dan mutu produk bisa berupa sifat sensorik yang dimiliki produk tersebut, berupa rasa, warna, tekstur, dan aroma. Next. Bagaimana suhu penggorengan dapat memengaruhi mutu produk, yaitu pada suhu penggorengan yang tinggi biasanya digunakan antara 165 sampai 190 derajat Celcius. Selama proses penggorengan tersebut terjadi perpindahan panas dan massa makanan, minyak, dan udara secara bersamaan mendorong berbagai perubahan fisik dan kimiawi, seperti kehilangan air, penyerapan minyak pada bahan, pembentukan kerak, perubahan warna, pengembangan rasa, gelatinisasi pati, dan oksidasi minyak. Perubahan ini mengarah pada perkembangan warna coklat keemasan pada produk, aroma gorengan yang lebih menarik, rasa yang gurih, dan tekstur yang renyah, serta meningkatkan mutu produk itu sendiri, yaitu kelezatan produk secara keseluruhan. Suhu penggorengan jika terlalu rendah, pelapis produk menjadi kurang matang. Jika suhu terlalu tinggi, maka pelapis produk atau permukaan produk juga akan berwarna gelap dan gosong. Next. Yang kedua yaitu waktu penggorengan, di mana terjadi kontak antara permukaan bahan dan minyak. Yang semakin lama, dan perpindahan panas ke permukaan bahan pun akan meningkat. Akibatnya mengakibatkan penggelapan yang berlebihan pada permukaan bahan, sehingga menurunkan kualitas warna produk. Waktu dan metode penggorengan juga berpengaruh terhadap atribut bau dan rasa produk. Waktu untuk penggorengan awal biasanya sekitar 30 detik. Dengan penggorengan awal dilakukan karena penggorengan pada produk akhir hanya berlangsung sekitar 4 menit atau tergantung pada ketebalan dan ukuran produk. Next. Selanjutnya yaitu kondisi minyak. Minyak yang terkena panas tinggi akan menghasilkan serangkaian reaksi kompleks yang melibatkan oksidasi, hidrolisis, isomerasi, dan polimerasi. Reaksi ini menimbulkan kerusakan komposisi minyak dan berbagai macam senyawa volatil dan non-volatil yang pada akhirnya mengubah sifat sensorik, nutrisi, dan fungsional minyak. Minyak yang menggelap saat menggoreng adalah perubahan yang paling terlihat terjadi dan dapat digunakan sebagai parameter untuk menunjukkan kualitas minyak goreng. Kepadatan minyak meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penggunaan minyak. Peningkatan densitas menghasilkan peningkatan viskositas akibat pembentukan polimer dengan berat molekul tinggi. Kandungan asam lemak bebas dalam minyak goreng meningkat juga seiring dengan jumlah penggorengan. Next. Kemudian ada sifat dan ukuran bahan. Faktor utama yang memengaruhi perubahan warna dan rasa selama proses penggorengan adalah jenis minyak, penyimpanan dan perubahan suhu, kemudian lama penggorengan, kadar air, ukuran dan karakteristik permukaan makanan dan sebelum penggorengan. Semakin luas atau besar permukaan bahan, maka waktu penggorengan akan semakin lama. Jika penggorengan dilakukan dengan deep frying, maka semua bahan akan tercelup sempurna sehingga kualitas produk pun meningkat. Rasa khas semua jenis produk gorengan terutama disebabkan oleh produk degradasi lemak yang berasal dari minyak goreng.
Makanan yang digoreng pada suhu dan waktu optimum berwarna coklat kemasan, dimasak dengan benar, serta memiliki daya serap minyak yang optimal. Makanan yang digoreng pada suhu yang lebih rendah atau waktu penggorengan yang lebih pendek dari yang optimal memiliki warna putih atau agak coklat di bagian tepi dan memiliki pati yang tidak dilapisi atau setengah matang di bagian tengah. Next. Yang terakhir yaitu kadar air bahan, di mana selama penggorengan lemak dalam bahan itu akan meningkat. Air dalam kerak akan menguap dan keluar dari makanan. Air berpindah dari makanan ke kerak dan menguap terus berlanjut serta kerak dapat berpindah tempat di seluruh permukaan produk. Uap meninggalkan ruang kosong untuk dimasuki minyak. Kemudian hal itu menyebabkan penyerapan lemak sangat ditentukan oleh kadar air makanan. Kadar air bahan semakin tinggi, maka juga penyerapan minyak semakin tinggi, karena ruang kosong dari berpindahnya air akan dimasuki oleh minyak goreng. Sehingga juga dipengaruhi oleh lama waktu penggorengan, karena semakin lama maka penyerapan minyak juga semakin banyak, sehingga mampu menurunkan kualitas produk gorengan. Next. Yaitu berikutnya tentang pengaruh teknik penggorengan terhadap mutu produk. Penggorengan menggunakan deep frying adalah metode penggorengan dengan menggunakan volume minyak besar, sehingga keseluruhan bagian bahan tercelup dalam minyak penggorengan. Teknik deep frying ini menghasilkan warna, rasa, dan tekstur yang sama dan merata karena keseluruhan bahan tercelup dalam penggorengan. Metode penggorengan juga berpengaruh terhadap atribut bau dan rasa produk. Namun di sini yang disarankan yaitu oil water mix frying untuk menggoreng onion ring karena menghasilkan produk yang lebih sehat dan aman dengan menghambat degradasi oksidatif minyak. Pada deep frying, penggunaan minyak dalam jumlah besar dan waktu penggorengan yang lama akan memengaruhi penyerapan minyak pada bahan, sehingga akan menurunkan kualitas produk tersebut. Next. Ya, yang selanjutnya adalah tentang kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah onion rings merupakan salah satu produk pangan yang digoreng menggunakan metode deep fat frying atau digoreng dalam keadaan minyak volume banyak. Yang kedua adalah bawang bombay yang digoreng mengalami perubahan warna, tekstur, kadar air, kandungan lemak, kandungan flavonoid, total fenolat, dan aktivitas antioksidan. Dan yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi penggorengan onion rings adalah suhu dan waktu penggorengan, kondisi minyak, serta sifat dan ukuran bahan, yakni bawang bombay. Sekian presentasi dari kelompok 11 kelas ganjil. Terima kasih.